1801793. Saya dari kelas 3 FPSD. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi mengenai nada suara, perintah guru untuk mendisiplinkan kelas, dan pemberian pujian agar siswa tetap disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Narisanur Ulum dengan kode NIM 1801821 dari kelas 3F PGSD. Di sini saya menjadi pemateri kedua yang akan membahas tentang kebisingan dan transisi. Perkenalkan, nama saya Ainur Asyah Jamil dengan NIM 1806200 nomor absen 14 sebagai pemateri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 1806706. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang noise level, voice tone, and word teacher call. Untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh Sri Mulyani. Kepadanya saya persilakan. Menyatakan apa yang Anda inginkan. Perlu berbicara dengan suara lantang, kata yang benar, dan berbicara yang lugas. Seperti, tolong dengarkan suara saya. Tolong suaranya dipelankan. Tolong mata, telinga, dan mulut seperti yang seharusnya. Dibandingkan dengan berkata shh. Karena dalam berkata shh, hanya akan membuang-buang energi saja. Intonasi tinggi atau kebisingan dalam kelas adalah pendahulu gangguan. Tetapi ruangan kelas yang sunyi juga belum tentu memiliki suasana yang bagus untuk belajar. Guru cenderung kembali meninggikan suara, mengatakan sesuatu seperti, kita tidak bisa mulai jika masih berisik, atau mereka menghentikan kelas untuk mendapatkan kembali fokusnya perhatian. Jika kamu menghentikan kelas, ini memberikanmu kesempatan untuk mendeskripsikan apa yang kamu lihat. Agar kelas tidak bising, membutuhkan ketekunan, pengaturan ulang tingkat kebisingan sampai kamu mendapatkan suasana yang efektif, sehingga bisa mendapatkan konsentrasi itu kembali. Gangguan nonverbal. Sekecil apapun kebisingan, tetap harus ditangani, sekecil apapun itu. Seperti suara yang dihasilkan dari pukulan siswa ke meja, suara pura-pura batuk siswa, atau bahkan suara siswa menuruti suara peluit. Kamu tidak harus melototi untuk mengawasi sepanjang waktu, tetapi kamu mengawasi pada waktu-waktu tertentu saja. Kamu akan melihat situasi itu di kelasmu nanti, di mana guru akan berpura-pura tidak melihat dan mendengarkan kebisingan yang siswa lakukan. Sehingga guru mengeluarkan peringatan global kepada seluruh murid di kelas. Seperti, anak-anak, jika kelas masih berisik, kita tidak akan memulai pembelajarannya. Biasanya guru melakukan itu mengisyaratkan bahwa kebisingan yang dilakukan murid lain tidak dapat diterima oleh seluruh murid di kelas. Isyarat guru. Semua perilaku mempunyai tujuan tertentu. Yang paling sulit dihadapi adalah perilaku yang dimaksudkan untuk mengganggu pelajaran tanpa nyata perlakuannya untuk siapa dan pelakunya siapa. Ada kata-kata guru digunakan sebelum memulai kegiatan belajar yang disebut isyarat guru, seperti teman-teman, ada dari kita yang belum siap belajar, atau kita semua belum siap belajar, masih ada terdengar suara-suara aneh, atau bahkan jangan ada yang berisik ya. Saat di kelas, kamu bisa saja tidak mengetahui apa penyebab kebisingan itu, tapi kamu mengetahui siapa pelaku kebisingan itu. Begitu juga dengan murid lain pasti mengetahuinya. Pada akhirnya, kamu akan dihadapkan pada keputusan apakah kamu akan menginvestigasinya secara langsung, atau memberikan peringatan, atau bahkan menggunakan sistem penghitungan. Bisa dilihat di grafik perhitungan Freya pada bab 3 ya teman-teman. Atau bahkan bisa menggunakan isyarat guru seperti tadi. Pada akhirnya kamu akan memutuskan
memilih yang mana? Terima kasih kepada Sri Mulyani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Syifa Narisanul Ulum Mutmainah. Kepadanya saya persilakan. Kebisingan dan transisi. Sebagian besar guru memiliki cara mereka sendiri untuk melakukan transisi dari satu fase ke fase yang lain. Contohnya adalah transisi dari fase penjelasan untuk mendapatkan perhatian ke fase pelajaran sesuai tugas. Jika peralatan praktis terlibat, mungkin ada kebisingan kegembiraan ketika siswa mulai menggunakannya. Kapanpun Anda pindah ke fase lain dari sesi pengajaran Anda, maka Anda mencoba untuk menghapus kebisingan dengan berhenti berbicara untuk mendapatkan kembali perhatian. Anda perlu bersuara penting dan serius karena Anda ingin siswa memperlakukan hal-hal ini dengan serius juga. Ubah suara Anda dan bersikaplah seolah-olah melakukan aktivitas berikutnya itu benar-benar berbeda dari apa yang telah terjadi. Jika Anda berbicara pelan-pelan, tambah kecepatannya. Jika Anda berbicara dengan cepat, perlambatlah. Naikkan suara Anda. Berbicaralah dengan kegembiraan yang lebih tinggi atau rendahkan nada keseriusan. Sebenarnya, lakukan apapun yang kontras dengan apa yang terjadi sebelumnya. Transisi menuju tugas yang baik adalah kesempatan untuk mengubah nada suara Anda, memfokuskan kembali perhatian, mengklarifikasi apa tugas itu, dan memberikan pengingat. Anda dapat mengakhiri dengan kapan, lalu, perintah seperti kapan kamu kembali ke mejamu, atau kapan kamu menulis tanggalnya. Transisi tidak terlalu sulit untuk dicapai jika Anda telah mengikuti nasihat skrip yang diberikan di bab 3. Kebanyakan siswa memperoleh manfaat dengan mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika mereka memulai suatu tugas. Selain transisi terhadap tugas, transisi terjadi pada waktu-waktu lain dalam pelajaran. Ada juga transisi dari akhir pelajaran ke bersiap meninggalkan ruangan untuk makan siang. Transisi dan perubahan suasana terkadang perlu didukung dengan perubahan fisik. Peralatan mungkin perlu diberikan atau dikumpulkan. Siswa mungkin perlu mengorganisasi kembali ruang kerja mereka atau berbaris di pintu. Anda mungkin ingin memindahkan siswa ke bagian yang berbeda dari ruangan, memastikan bahwa berdiri dan duduk memberikan fokus baru. Mungkin perlu untuk memberikan petunjuk mengenai bagaimana hendaknya para siswa bergerak. Karena ini semua merupakan bagian dari membuat transisi yang baik. Anda mungkin perlu mendapatkan kembali fokus perhatian, berhenti sewaktu Anda mengalihkan suara Anda ke register atau kecepatan lain. Mungkin ada beberapa saat kita tidak semua siap. Setiap orang memiliki segalanya siap. Selain itu, Anda perlu mengatur ulang tingkat kebisingan jika telah meningkat. Rutinitas pengendalian kebisingan merupakan frustasi bagi banyak guru baru. Beberapa kelas menggunakan monitor kebisingan yang adalah bagan atau memberikan tanggung jawab kepada satu siswa per kelompok untuk mengurangi kebisingan. Sebuah strategi yang mungkin ingin Anda coba adalah tetap bertahan dalam menetapkan waktu untuk mengatasi yang sangat jelas. Ini adalah periode singkat ketika siswa sah membuat kebisingan sebelum waktu konsentrasi. Anda tidak akan mencapai apa-apa dengan mengeluh tentang kebisingan selama beberapa menit pertama. Pasang batas waktu di atasnya dan Anda akan membiarkan mereka tahu ada akhir untuk kebisingan yang mereka buat. Siswa perlu diberi waktu untuk memilah diri mereka sendiri dan mengedangkan bibir mereka ketika tiba waktunya untuk melakukan itu. Guru Pratama mengizinkan waktu untuk menetap hubungan erat dengan gagasan yang disebutkan di bab 1, di mana fase tugas pelajaran mendorong guru untuk mengatakan, "Sebentar, saya memeriksa terlebih dahulu untuk melihat apakah semua orang telah memulainya," atau keheningan yang berkelanjutan jarang bisa dicapai, tapi konsentrasi. Ketika siswa berkonsentrasi, tingkat kebisingan akan turun pula. Terima kasih kepada Syifa Narisanul Ulum Mutmainah yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ikhlasul Amalia. Kepadanya saya persilakan. Nada suara.
Nada suara merupakan salah satu cerminan dari perilaku siswa pada gurunya. Jika Anda berteriak atau berteriak pada anak-anak, Anda mengundang mereka untuk berteriak kembali. Seorang guru perlu menggunakan suara yang tidak terdengar agresif, sedih, bosan, atau emosional. Nada bicara Anda dimaksudkan untuk membujuk siswa harus menanggapi dengan cara orang dewasa. Nada suaramu adalah bonus. Jika Anda terdengar seperti orang tua yang mengomel atau marah, anak-anak mungkin ingin berperilaku seperti yang terburuk dari balita petulang. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang tua, memiliki nada bicara yang berbeda-beda, dan itu adalah salah satu cara mereka untuk mengekspresikan dirinya. Cara mereka berbicara tidak dapat diubah, namun tetap harus didampingi agar suasana kelas tetap terjaga. Tujuannya adalah agar orang dewasa atau guru dapat terdengar jelas suaranya. Anda kadang merasa jika semakin kesini pembelajaran di kelas terasa membosankan jika terus menjunjung tinggi kedisiplinan di kelas. Maka ketika Anda mulai mengajar, diperlukan peraturan kepada siswa agar siswa juga dapat mendisiplinkan diri. Menyesuaikan nada suara Anda untuk mendorong disiplin diri guru dalam bicara juga termasuk kesopanan pemodelan. Tanda perintah guru untuk mendisiplinkan kelas. Maka ketika Anda mulai mengajar diperlukan peraturan kepada siswa agar siswa juga dapat mendisiplinkan diri. Dalam naskah peraturan tersebut Anda dapat menetapkan 5 atau 6 hal yang akan ditekankan di kelas. Peraturan tersebut diharapkan menuntut kedisiplinan siswa karena Anda mendorong para siswa untuk berpikir daripada mengikuti perintah dari Anda sepanjang waktu. Saya melihat seorang guru yang mengajar di sekolah dasar menggunakan 5 peraturannya itu untuk mendiamkan siswa di kelas. Contohnya, saat Anda berbicara, siap mendengar, siswa akan tahu jika itu adalah perintah untuk mereka tidak ribut. Misal yang lain, ada guru yang menginstruksikan dengan cara mengutuk pundak salah satu dari mereka agar mereka tenang. Salah satu contoh sinyal yang jelas terlihat dan berarti, seperti berhenti, turunkan tangan dari meja, kaki diam, mulut tertutup, amatilah guru, siap mendengarkan. Tapi, beberapa guru lebih menyukai instruksi tangan di atas meja. Tapi terserah Anda ingin menggunakan instruksi yang mana. Jika menggunakan instruksi itu diusahakan meja kosong dari pensil, pulpen, atau yang lainnya, karena tangan siswa akan mengambil pensil itu jika mereka gelisah. Itu juga bisa menandakan bahwa siswa belum siap. Pemberian pujian pada siswa agar selalu disiplin. Ketika mendisiplinkan siswa dianjurkan untuk memberikan pujian yang banyak dan tidak sarkasme. Memberikan pujian seperti bagus sekali. Yang ditekankan di sini bukan hanya kedisiplinan siswa, karena itu akan membuat siswa kesulitan karena mereka tidak perlu berpikir, hanya perlu disiplin. Kontrol yang dilakukan juga harus sesuai dengan kode etik dan kepribadian siswa. Tujuan yang lebih baik adalah mendorong tanggung jawab karena sudah siap, bersikap sopan, menyelesaikan suatu tugas, mengingatkan murid-murid lain, dan menyelesaikan tugasnya. Semua ini memberi Anda kesempatan untuk memuji perilaku bertanggung jawab, mengatakan bagus sekali karena siap tepat waktu, atau memperhatikan hal-hal yang siswa lakukan, seperti aku melihat bahwa kau duduk dengan cepat, ngomong-ngomong itu bagus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ikhlasul Aprilia yang sudah memaparkan materinya. Lanjut ke pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, kalimat guru yang mendorong kedisiplinan siswa. Kedisiplinan memang sangat diperlukan, terutama dalam pembelajaran. Nah, bagaimana sih untuk mendorong kedisiplinan siswa? Kita sebagai guru harus mendorong kedisiplinan siswa. Bisa ditunjukkan dalam perbuatan, perkataan, maupun yang lainnya. Nah, berikut ini ada kalimat-kalimat yang bisa mendorong kedisiplinan siswa. Yang pertama adalah apa yang akan kau lakukan. Yang kedua, bagaimana kau bisa tahu. Nah, untuk poin 1 dan poin 2 adalah di mana siswa aktif dalam pembelajaran.
Poin ketiga, atur pekerjaanmu agar tidak mengganggu orang lain. Dan poin keempat, ingat bagaimana kita seharusnya bergerak di suatu ruangan. Nah, untuk poin 3 dan poin 4 ini dilontarkan dalam keadaan jika ada siswa yang gaduh atau ada siswa yang mengganggu yang temannya sendiri. Cara memberikan siswa tanggung jawab. Untuk memberikan tanggung jawab tentunya agar siswa merasa dihargai dan juga belajar untuk menjadi pemimpin. Bagaimana sih cara memberikan tanggung jawab kepada siswa? Yang pertama, guru bisa meminta bantuan siswa untuk merapikan atau membereskan kelas. Nah, tentunya di sekolah dasar selalu ada jadwal piket, dan juga dalam pembelajaran biasanya guru itu meminta bantuan siswa seperti menghapus papan tulis atau mengambil spidol dan yang lainnya. Yang kedua, guru bisa meminta bantuan siswa untuk membagikan buku tugasnya kepada teman-temannya. Nah, ketika buku sudah dinilai, biasanya guru meminta bantuan siswa untuk membagikan ke teman lainnya. Terus yang ketiga, guru bisa menghargai hal itu dengan cara memberikan stiker kepada siswa yang telah melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Ini itu seperti reward ya. Kalau reward ini biasanya jadi siswa itu merasa termotivasi akan melakukan hal itu. Yang terakhir adalah dengan begitu membuat siswa lain tertarik untuk melaksanakan tanggung jawabnya agar bisa mengoleksi stiker dari guru. Seperti yang dijelaskan tadi, jadi hal ini itu untuk memotivasi dan juga sebagai reward atau penghargaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.